Sekarang kita bahas soal mengenai relasi dan fungsi. Oke, kita lihat soalnya seperti apa ya. Nah, di sini ya kita baca. Jika himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, diagram panah dari A ke B yang menggambarkan relasi kurang dari adalah. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikannya. Oke, berarti kita gambarkan dulu diagram panahnya. Maka kita buat dulu kodomain atau daerah asalnya kan si A. Ini kodomain. Ini nanti akan menjadi domain atau daerah kawan. 1, 2, 3, 4. Noktahnya diletakkan di samping angka. Nah, ini buat dalam bagan. Nanti akan kita hubungkan dengan tanda panah. Kemudian ini daerah kawan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini oke. Kemudian kalau misalnya diagram panah dari A ke B itu menggambarkan kurang dari katanya. Ini relasi kurang dari. Berarti coba kita lihat yang pertama nih. 1 itu kurang dari berapa? Berarti kan 1 itu kurang dari 2. Nggak mungkin dong 1 kurang dari 1 karena kan sama. 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, dan 1 kurang dari 5. Ibu buat pakai warna hijau ya. Jadi kalau misalnya relasi yang diagram panah atau panah yang menyatakan kurang dari, berarti ini 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5. Kemudian yang kedua, 2 itu kurang dari berapa? Oke, 2 itu pasti nggak kurang dari 1 dong, 2 lebih dari 1. 2 sama dengan 2. Berarti kalau kurang berarti 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 4. Dan 2 itu kurang dari 5. Oke. Sekarang 3. 3 kita pakai warna biru aja ya. 3 nggak mungkin kurang dari 1. 3 itu lebih dari 1, lebih dari 2. Dan sama dengan 3, berarti dia kurangnya ke 4. Kurang dari 4, dan 3 itu kurang dari 5. Lanjut. Jadi yang terakhir kita pilih warna orange. Jadi 4 itu kurang dari siapa? Kalau 4 tuh nggak mungkin kurang dari 1. 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2, 4 lebih dari 3. 4 tuh akan sama dengan 4. Kalau kurang berarti 4 kurang dari 5. Nah, ini adalah gambar diagram panah dari relasi kurang dari. Gitu ya. Nah, sekarang relasi dan fungsi. Perhatikan diagram berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kita buat dulu atau kita buat keterangannya satu persatu ya. Yang nomor 1 nih, yang 1. 1 itu kalau kita lihat dipetakan terhadap berapa aja? Terhadap nih 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Berarti dipetakan terhadap 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 2 dipetakan terhadap berapa? 2 ke 2, 2 ke 4. 2 sama 4 aja. Kemudian 3. 3 dipetakan terhadap 3 aja. Nah, kemudian 4
4 dipetakan terhadap 4. Maka kalau misalnya kita lihat hubungannya, 1 ini merupakan pasti faktor dari 1, 2, 3 sama 4. 2 itu faktor dari 2 sama 4, 3 itu faktor dari 3, 4 itu faktor dari 4. Maka relasi yang mungkin adalah faktor dari ya. Faktor dari. Oke. Sekarang relasi berikut yang merupakan fungsi adalah, ingat ya, kalau misalnya dia fungsi, fokus kita itu ke himpunan asal atau domain. Jadi syaratnya domainnya itu semuanya harus punya pasangan. Nah, selain dia harus punya pasangan, dia nggak boleh double, berarti dia nggak boleh punya 2 pasangan. Dia pokoknya punya pasangan, terus nggak boleh double dan nggak boleh kosong gitu ya. Kalau di sini lihat apakah ini fungsi, yang P ini semuanya sudah punya pasangan. Oke, sudah memenuhi satu syarat. Kemudian di sini ternyata dia yang B, himpunan B sama yang anggota B sama C itu mempunyai 2 buah pasangan di Q, maka ini nggak boleh. Nah, bisa disimpulkan bahwa ini bukan fungsi. Oke, yang nomor 2. Tadi kan syaratnya dia fungsi di himpunan asal atau domainnya. Himpunan asalnya nggak boleh kosong, semuanya harus punya pasangan, dan tidak boleh ada yang double. Di sini udah ada yang kosong, terus udah ada yang double, maka ini juga bukan fungsi. Nggak boleh dia berpasangan lebih dari 1. Kemudian ini, himpunan asalnya fokus kita ya. Himpunan asalnya tadi nggak boleh kosong, berarti udah memenuhi satu syarat. Terus nggak boleh ada yang bercabang atau yang double. Ini A-nya 1, B-nya 1, pasangannya C-nya juga 1. Maka ini sudah memenuhi persyaratan, ini fungsi. Kemudian yang ini nih, yang 4. Fokus kita tadi ke domain atau himpunan asal. Himpunan asalnya tadi nggak boleh kosong, oke, sudah memenuhi. Terus nggak boleh ada yang bercabang atau double, juga sudah memenuhi. Berarti ini juga fungsi. Oke, lanjut lagi ke fungsi atau pemetaan. Berdasarkan gambar berikut, tentukan domain, kodomain, range, sama pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Domain itu adalah daerah asal. Domain itu letaknya selalu di sebelah kiri. Maka domainnya adalah A, B, C, D. Ini adalah domain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Letaknya di kanan ya. Kodomain. Berarti kodomainnya PQRS. PQRS. Range itu adalah daerah hasil. Letaknya selalu di kodomain. Jadi range itu adalah anggota yang punya pasangan di domain. Coba perhatikan di kodomain ya. P ini tidak punya pasangan, berarti ini bukan range. Q punya pasangan, ini range. R ini punya pasangan, berarti dia range juga. Sedangkan S ini tidak punya pasangan di domain, maka ini bukan. Bisa disimpulkan bahwa range-nya adalah Q sama R. Pasangan berurutan fungsi, berarti kalau pasangan berurutan itu X, Y, atau daerah asal, daerah kawan. Pasangan berurutan, berarti yang disentuh oleh tanda panah. Nah, yang pertama dulu nih, A dipasangkan dengan Q, maka A, Q. Kemudian A dipasangkan lagi, B dipasangkan dengan Q. B dengan Q. Lanjut. C dipasangkan dengan R, maka C, R. Terakhir, D dipasangkan dengan R, maka D, R. Pasangan berurutan fungsi tersebut adalah A, Q, B, Q, C, R, dan D, R. Lanjut lagi ke sebelahnya. Diketahui himpunan P itu beranggotakan 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan Q, A, B, C. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, tentukan dulu nih rumus banyaknya pemetaan itu kan
kita buat di sini ya. NQ, kalau ditanya banyak permintaan dari P ke Q, berarti NQ pangkat NP. Cari dulu nih NP-nya berapa. NP itu artinya banyaknya anggota dari P. Banyaknya anggota dari P hitung 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian NQ. NQ ini banyaknya anggota dari Q. Berarti hitung 1, 2, 3. 3. Jadi banyak pemetaan dari P ke Q sama dengan NQ pangkat NP. Nah, NQ tadi kan 3, NP-nya 4, maka 3 pangkat 4. Kita cari 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti kita mengalikan 3 sebanyak 4 kali. Ini 9, ini 27, ini 81. Maka kita buat kesimpulan di sini, maka banyak pemetaan adalah 81. Begitu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Fungsi korespondensi satu-satu. Dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah kemungkinan yang merupakan korespondensi satu-satu? Arti korespondensi satu-satu itu mana ya? Oke. Kalau dia korespondensi satu-satu berarti bilangan pertama atau anggota pertama ya. Anggota pertama itu tidak boleh ada yang sama. Begitupun dengan anggota kedua. Jadi nanti ini anggota pertama. Anggota pertamanya kan 1. Yang I. Anggota bersama, astagfirullah. Oke. Dia sedang ada kendala. Kita buat di sini ya. 1 sama 2 nggak sama. 2 dan 3 nggak sama. 3 sama 4 juga nggak sama. Berarti ini sudah beda semua. Oke, sekarang kita cek yang anggota kedua. Anggota kedua juga nggak boleh ada yang sama. Jadi anggota pertama semuanya harus beda dengan anggota pertama. Anggota kedua juga harus beda dengan anggota kedua yang lainnya. Berarti ini 1, ini anggota kedua nggak sama dengan 2. 2 nggak sama dengan 3. 3 nggak sama dengan 4. Maka ini adalah korespondensi satu-satu. Itu ya. Kemudian untuk yang B, kita ganti warnanya menjadi biru. Kita lihat nih anggota pertama, nggak boleh ada yang sama. 1 itu nggak sama dengan 2, oke. 2 itu juga nggak sama dengan 3. 3-nya juga nggak sama dengan 4. Berarti ini udah beda semua. Sekarang kita ke anggota kedua. Anggota keduanya nggak boleh ada yang sama ya. Berarti 2 itu beda sama 3. 3 udah pasti beda sama 4. 4 udah beda sama 5. Berarti ini juga adalah korespondensi satu-satu. Dia punya pasangan satu-satu dan beda gitu ya. Kemudian yang nomor 3. Kita lihat anggota pertama dulu. 2 tidak sama dengan 4. 4 tidak sama dengan 6. 6 tidak sama dengan 8. Oke, anggota pertama sudah memenuhi syarat. Sekarang kita ke anggota kedua. Anggota keduanya 7 tidak sama dengan 8. 8 tidak sama dengan 9. 9 tidak sama dengan 7. Maka ini juga korespondensi satu-satu.
Terakhir, nah Ibu buat dari bawah aja ya. 1 itu tidak sama dengan 2. 2 tidak sama dengan 3. Nah, 3 ternyata sama dengan 3, maka ini nggak boleh. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Ya, coba kita cek lagi himpunan yang anggota keduanya. 3 tidak sama dengan 4, 4 tidak sama dengan 5, 5 tidak sama dengan 1. Kalau anggota keduanya nggak masalah, yang jadi masalah itu anggota pertama. Anggota pertama tidak boleh ada yang berulang. Di korespondensi satu-satu itu, anggota pertama itu tidak boleh berulang, begitupun anggota yang keduanya. Jadi dia harus angka yang berbeda. Maka dapat disimpulkan ya, kesimpulannya, jawabannya, oh my God. Jawab 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 4, 9, 16, 25, dan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, kalau korespondensi satu-satu itu ada rumusnya. Tapi kita tentukan dulu nih, banyaknya anggota dari himpunan A. Banyaknya anggota himpunan A, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun B. Himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka korespondensi 1 itu adalah n faktorial. N faktorial itu jika diuraikan adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali titik-titik kali 2 sampai nanti kali 1. Udah mentok sampai 1 ya. Nah, kalau misal 5 faktorial, ya pengalinya hitung mundur 5. Nah, 5 dikurang 1 itu 4. 4 dikurang 5 dikurang 2 itu 3. 5 dikurang berapa lagi nih? Nanti hitung mundur aja dari 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu baru kali. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, itu 120. 120 kali 1 juga 120. Maka dapat disimpulkan, maka banyak korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 120. Gitu. Sekarang kita ke nilai fungsi. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 4 dikurang 3x. Tentukanlah a f5, b f min 2. Nah, kita buat penyelesaiannya. Untuk yang pertama f5. Berarti kita mengganti setiap nilai x dengan 5. Ambil lagi rumus yang di atas ini ya. Dasar kita mengerjakan atau mencari nilai fungsi adalah dari rumus yang di atas. Maka fx sama dengan 4 kurang 3x. X-nya kan 5, ganti 4 dikurang 3, 5 juga ini. F5 sama dengan 4 kali, 3 kali 5, 15. F5 sama dengan 4 kurang 15 yaitu negatif 11. Jadi F5-nya adalah negatif 11.
negatif 2. F negatif 2 juga sama caranya, ambil lagi persamaan rumusnya ini, F X sama dengan 4 kurang 3X. Maka ganti nilai X dengan negatif 2, 4 dikurang 3, X-nya dengan negatif 2 juga, F min 2 sama dengan 4. Negatif 3 kali negatif 2 ya negatif, positif 6 ya maaf. F negatif 2 sama dengan 10. Oke. Nah, soal terakhir tentang fungsi ya. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, di sini diagram panahnya domain beranggotakan 5, 6, 8, kodomain beranggotakan 13, 15, 16. Rumus fungsi dari A ke B adalah apakah A, fx sama dengan 2x tambah 7, apakah B, fx sama dengan 5x kurang 12, apakah C, fx sama dengan 3x kurang 2, atau apakah D, fx sama dengan 2x tambah 3. Kita buat dulu penyelesaiannya di sini, diketahui. F ini ya, di sini kan ada fx. Ini fx-nya. Berarti kalau misalnya rumus umum diketahui dulu nih, F5 itu jika F-nya 5 maka sama dengan 13. Jika F-nya 6 maka sama dengan 15. F-nya 8 sama dengan 19. Itu ya. Oke. Nah, kita buat rumus fungsinya. Rumus fungsi yang umum itu adalah fx sama dengan ax tambah b. Nah, catatannya ya. Cari nilai a dan b terlebih dahulu. Baru kita nanti bisa menentukan rumus fungsinya. Ya, berarti yang pertama, F5 itu kan sama dengan 13 tadi. Maka F5 sama dengan AX tambah B. Ganti nilai X dengan 5. F5 sama dengan A kali 5 tambah B. Nah, kalau dalam perkalian aljabar, angka itu letaknya selalu di depan huruf ya. Maka F5 sama dengan 5A tambah B. Ini persamaan 1. Kemudian F6. F6 itu kan sama dengan 15. Maka F6 sama dengan AX tambah B. Rumusnya tetap sama. F6 ganti nilai X dengan 6. A kali 6 tambah B. Nah, F6 sama dengan 6A tambah B. Gitu ya. Ini persamaan kedua. Oke, ternyata nih belum selesai ya, maaf. F5-nya kan tadi udah diketahui 13. Maka nanti 13 sama dengan 5A tambah B. Nah, kita balik. Jadi nanti 5A tambah B sama dengan 13. Ini baru persamaan 1. Nah, kalau ini berarti ini juga ya. F6-nya kan 15, ganti F6 dengan 15. Ini 6A-nya tetap ya, 6A tambah B. Ini juga balik. Dibalik, maka 6A tambah B sama dengan 15. Ini untuk persamaan kedua. Setelah kita dapat dua persamaan nih, persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua ini, baru kita menyelesaikannya dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Ini lanjutannya. Lanjutan. Kita eliminasi kedua persamaan itu. Persamaan 1,
dan 2. Persamaan 1 tadi 5A tambah B sama dengan 13. 5A tambah B sama dengan 13. Persamaan 2 itu 6A tambah B sama dengan 15. Nah, kita ingin mencari nilai A, berarti kita eliminasi si B dengan langsung kurangkan aja, karena koefisien atau angka yang di samping B itu udah sama, jadi kalau dikurangkan bisa hilang. 5 kurang 6 itu adalah negatif 1A. Kalau ada satunya nggak usah ditulis ya, langsung aja negatif A. 13 kurang 15 negatif 2. Maka di sini anggaplah di depan A itu 1. A sama dengan negatif 2. Nah, negatif 1 yang ada di depan A turun ke bawah. Maka di sini negatif 1. A sama dengan 2. Setelah didapat nilai A sama dengan 2, substitusi A sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kalau Ibu biasa ya pilih yang persamaan 1. Kenapa? Mungkin karena angkanya lebih kecil aja. Kalau kamu buat ke persamaan 2 juga nggak masalah. Oke. Ambil persamaan 1 yaitu 5A tambah B sama dengan 13. 5A-nya kan udah diketahui 2, langsung aja ganti A dengan 2. Tambah B sama dengan 13. 5 kali 2 itu 10, tambah B sama dengan 13. Kita ingin mencari nilai B aja kan, maka B-nya letakkan di sebelah kiri. 13 yang tetap, yang kita pindah adalah 10, biar bisa dikurangkan dengan 13, karena mereka sejenis. 13 kalau dipindah ke sebelah kanan menjadi negatif ya, karena di sini nilai positif, kalau berubah tempat jadi berubah tanda. Maka 13 kurang 10 adalah 3, B-nya 3. Nah, baru tadi kita ambil lagi rumus fungsi. Rumus fungsinya itu kan tadi fx sama dengan ax tambah b. Karena a-nya sama dengan 2 dan b-nya sama dengan 3, maka masukin lagi rumus fx-nya kan tetap, a-nya 2, x-nya tetap, tambah b-nya 3. Maka fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini udah selesai tentang relasi dan fungsi. Semoga kalau misalnya ada soal tentang relasi dan fungsi, kamu bisa menyelesaikan.